Jadi geng, kehebohan ini ya dimulai dari media sosial X yang mana ada sebuah postingan yang mengatakan pejabat Israel bakal memanggil 70.000 tentara cadangan untuk perang melawan Iran. Unggahan ini melalui akun media luar negeri namanya Delta One. Ini bukan akun fake, bukan akun palsu, dan dia memang murni membagikan berita-berita tentang perang ini. Dan di saat itu nggak mungkin juga dia paham atau dia tahu bahwa ucapannya dia itu sesuai dengan hadis Rasulullah, geng. Kalau kita lihat dari postingannya, nih kalian lihat deh akunnya. Geng, hari ini kita bakal membahas soal perang yang terjadi antara Iran melawan Israel dan juga Amerika. Strikes continue to hit Iran this evening with smoke visible across the capital, Tehran. The death toll in the country is now thought to be more than 200, including the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Ada dua sisi sebenarnya yang pengen gue bahas, yaitu dari sisi pandangan agama dan juga dari sisi geopolitik. Nah, tapi untuk pembahasan yang pertama ini, gue pengen ajak kalian untuk membahas dari sisi agama. Dari sudut pandang agama, yang mana gue yakin banget kalian bakal merinding ketika mendengar fakta-fakta yang bakal kita jabarkan di dalam pembahasan ini. Nah, tapi sebelumnya gue disclaimer dulu, pembahasan ini gue angkat dari sudut pandang agama Islam karena gue adalah seorang muslim. Nah, jadi buat teman-teman yang non-muslim yang menonton pembahasan ini, kalau sekiranya kalian tidak nyaman, kalian boleh skip. Tapi kalau kalian ingin sekedar menambah informasi atau ilmu gitu ya, nah kalian boleh banget kok nonton ini. Yang jelas di dalam pembahasan ini, gue tidak berfokus pada pro dan kontranya. Jadi murni gue hanya ingin berbagi informasi dari sudut pandang Islam yang gue tahu gitu ya. Jadi geng, kemarin dunia menyaksikan eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Serangan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel itu dilancarkan terhadap Republik Islam Iran. Nah, operasi ini menandai babak baru dalam hubungan yang selama puluhan tahun penuh ketegangan antara Teheran dan kedua negara tadi, sampai pada akhirnya ya, dua negara yaitu Israel dan juga Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka ingin menghapus ancaman yang terus meningkat dari rezim Iran. Nah, pengakuannya kayak gitu. Serangan ini benar-benar mengerikan, geng ya, karena banyak yang mengaitkan kalau ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga. Nah, namun di dalam pembahasan gue kali ini, justru gue akan mengangkat dari sisi yang berbeda, yaitu mengenai Perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat ini sangat dekat kaitannya dengan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Nah, kenapa demikian? Ya mungkin sebagian besar dari kalian ya tidak percaya dengan hal ini. Ya mungkin mengatakan kalau ini pembahasannya terlalu jauh ya, nggak sampai ke sana lah, mana mungkin. Gue minta kalian untuk mendengar fakta-fakta yang ada, yang mana ini semacam kebetulan tetapi terlalu nyata untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan. Dan bahkan di dalam pembahasan ini gue tidak akan mengatakan ini sebuah konspirasi. Kenapa demikian? Karena setiap bukti-bukti yang ada ternyata berkaitan dan nyaris jelas faktanya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Mulai dari sebuah orderan dari para rabi Yahudi terhadap Netanyahu, yang mana ini sekarang seolah diwujudkan oleh Netanyahu untuk menyambut kedatangan Dajjal, sampai dengan perkataan dari pemerintah Israel yang akan menurunkan 70.000 bala bantuan atau tentara cadangan, yang mana itu ternyata pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu di dalam sabdanya, dan hadisnya syahih, geng, yang artinya ini benar-benar berbukti. Buat kalian harus banget dengar pembahasan ini sampai selesai supaya kalian paham bahwa perang ini sangat dekat dengan tanda-tanda kemunculan Dajjal itu. Oke, langsung aja kita bahas. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir, sekarang kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar.
Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai AirDrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah. Untuk pembahasan yang pertama, gue pengen bahas dulu kronologi singkat insiden peluncuran serangan oleh Israel dan juga Amerika terhadap Iran. Jadi operasi militer besar itu diluncurkan pada sekitar pukul 9:45 waktu Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Ketika itu, jet tempur Israel, rudal jelajah Amerika Serikat, dan drone bersenjata itu menyerang target-target strategis di seluruh Iran. Operasi ini diberi nama codename Operation Epic Fury oleh Amerika Serikat dan di dalam beberapa laporan disebut Operation Lion's Roar oleh pihak Israel. Called it Operation Roaring Lion. The United States called it Operation Epic Fury. Whatever the name, today's attack could forever change the Middle East and risks a forever war of the kind Donald Trump had vowed to end. Serangan ini terdiri dari serangan udara dan juga rudal yang menargetkan situs militer Iran, infrastruktur pertahanan udara, sampai dengan pangkalan IRGC. Terus ada fasilitas komunikasi dan distrik yang dekat dengan kediaman pemimpin tertinggi di Teheran. Drone serta peluru kendali jarak jauh itu digunakan untuk melumpuhkan pertahanan dan mematikan sistem radar milik Iran. Dan di saat itu, ada bom penetrator bunker itu menghantam fasilitas bawah tanah yang sulit dijangkau pecahannya. Jadi bisa dikatakan ini adalah perang yang habis-habisan gitu, geng. Ledakan besar itu dilaporkan terjadi di daerah Teheran, Isfahan, daerah Qom, Karaj, dan Kermanshah. Yang mana ini mengakibatkan kepulan asap dan suara dentuman terdengar jauh dari pusat kota. Di saat itu warga sipilnya pada panik dan mereka berlari keluar dari kota dan menyebabkan kemacetan. Nah, di saat itu layanan komunikasi juga mengalami gangguan di beberapa wilayah saat serangan berlangsung. Jadi mereka nggak bisa saling terhubung satu sama lain. Sasaran utama di dalam serangan ini itu diklaim menargetkan kompleks kediaman pemimpin tertinggi dari Iran, yaitu Ali Khamenei di Teheran, serta fasilitas pemerintahan penting seperti Istana Presiden dan kantor Dewan Keamanan Nasional Iran. Nah, terus serangannya juga menuju ke pangkalan militer IRGC dan fasilitas rudal balistik, yang mana ini bisa meluncurkan serangan balasan pada Israel dan pasukan Amerika. Nah, itu yang lebih dulu dibom juga. Dan juga mereka menargetkan fasilitas nuklir yang diperkirakan digunakan oleh Iran untuk mempercepat pengayaan uranium. Nah, jadi di sini jelas ya, geng, titik-titik vital yang diserang oleh Israel dan Amerika. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Kayak misalkan ya fasilitas umum atau fasilitas sipil juga diserang. Seperti sekolahan, rumah sakit juga banyak yang diserang. Nah, tapi itu nanti bakal gue bahas di video yang lain pada versi perang dalam pandangan geopolitik. Nah, kali ini kita fokus kepada versi dalam pandangan agama. Terus, geng, di dalam tragedi perang ini, pemimpin tertinggi dari Iran itu gugur alias wafat. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan gugur atau wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Jadi, geng, beberapa jam setelah serangan, sumber resmi dan media pemerintah Iran itu mengkonfirmasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei yang sudah menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak tahun 1989 itu meninggal dunia di dalam serangan ini. Awalnya sih banyak berita yang berseliweran yang mengatakan kalau Khamenei sebenarnya nggak meninggal. Beliau sempat diungsikan ke tempat yang aman, katanya gitu. Nah, namun pada akhirnya media-media memposting kabar duka secara beramai-ramai yang mengkonfirmasi kalau Khamenei ya ternyata benar sudah meninggal dunia di dalam serangan itu. Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader, is dead. Iranian state media reported his death early Sunday after a major attack launched by Israel and the United States.
Nah, media Iran itu menyatakan kalau kompleks tempat tinggalnya beliau bersama dengan keluarganya itu dibombardir, hancur lebur, dan jenazah beliau ditemukan di bawah reruntuhan. Bahkan dikabarkan juga, geng, anggota keluarganya dia, termasuk putri perempuannya, menantu, serta cucunya juga meninggal dunia bersama beberapa pejabat senior militer yang ada di sana. Terus, mengenai meninggalnya Khomeini ini juga dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu yang mengumumkan kalau Khamenei sudah wafat alias meninggal dunia melalui pernyataan di sosial media yang mana dinyatakan bahwa operasi Israel dengan Amerika ini bertujuan untuk menghentikan ancaman Iran terhadap keamanan global. Nah, suasana duka menyelimuti seluruh penjuru Iran di saat itu ketika jutaan warga turun ke jalan-jalan di Teheran untuk menghadiri prosesi pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka, yaitu Ayatollah Ali Khamenei yang gugur pada serangan militer di akhir Februari 2026 ini. Pemerintah Iran juga secara resmi menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari, geng, dengan mengibarkan bendera setengah tiang di seluruh gedung pemerintahan serta lembaga negara sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi almarhum selama lebih dari 3 dekade memimpin revolusi. Meskipun di saat itu situasi keamanan di kawasan tersebut sedang berada dalam tensi tinggi pasca serangan udara, tapi ribuan orang datang untuk melayat dan membanjiri jalanan sembari membawa foto almarhum dan juga mengumandangkan slogan-slogan kesetiaan mereka terhadap nilai-nilai Republik Islam yang sudah dijaga oleh Khomeini selama masa kepemimpinannya dia. Kalian bisa lihat ya video di saat prosesi pemakaman dari Khomeini ini. Itu dia, geng, ya, kronologi atau penjelasan singkat tentang serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Yang mana sebenarnya di dalam kejadian ini Iran gak tinggal diam. Iran juga melakukan serangan balasan kepada Israel dan juga Amerika Serikat. Nah, tapi itu nanti kita bakal bahas di video yang lain. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan utama nih, geng, yaitu apa hubungan perang Iran melawan Israel dan juga Amerika ini dengan kemunculan Dajjal. Nah, kita bakal bahas. Jadi, geng, digadang-gadang ya di semua media judulnya adalah perang ini diprediksi akan mencetus perang dunia ketiga. Tapi seperti yang kita tahu ya, geng, dalam dibalik semua kekacauan ini ya yang ada di Timur Tengah itu udah pasti siapa? Israel. Ya, kalau misalkan ada Amerika, ya biasanya Amerika memang nempel selalu dengan Israel, kayak adik kakak gitu. Dan di dalam serangan terhadap Iran ini, sebenarnya ini fatal banget. Dan ini merupakan sebuah tindakan yang sangat berani setelah berpuluh-puluh tahun. Yang mana Perdana Menteri Israel yang bernama Netanyahu, dia nih yang memaksa Amerika untuk berperang dengan Iran. Dan dia ini dari dulu, geng, udah memaksa semua presiden Amerika untuk mulai perang dengan Iran. Jadi bukan ketika kepemimpinan Donald Trump doang. Mulai dari George Bush, Barack Obama, sampai Joe Biden, semuanya diajak oleh dia, diminta oleh dia untuk berperang melawan Iran. Tapi semuanya nolak, semuanya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena tekanan dari Iran itu serem banget. Dan mereka tahu kalau mereka menyerang Iran itu sama dengan memantik perang dunia ketiga. Tapi baru Donald Trump lah yang setuju untuk menyerang Iran. Dan ini benar-benar baru kali ini, geng. Dan kalau kita berbicara tentang perang di Timur Tengah, itu sebenarnya kan nggak cuma Iran ya. Dari sebelum-sebelumnya ada Lebanon, ada Gaza, Irak, Suriah. Dan semua perang itu bisa dikatakan penyebabnya hampir sama, yaitu dicampuri oleh Israel. Kok bisa, geng? Kenapa Israel suka mengganggu negara-negara di Timur Tengah? Nah, disinilah pertanda di mana perang ini itu berhubungan dengan kemunculan Dajjal. Jadi ceritanya nih, geng, usut punya usut, Israel itu memang sengaja ingin membuat krisis di muka bumi melalui perang Timur Tengah. Alasannya adalah dia punya tujuan ketika krisis terjadi di muka bumi dan manusia berada di dalam kesengsaraan, maka Mesias mereka akan segera muncul dan menjadi penyelamat manusia. Dan Mesias yang dimaksud ini, kalau di dalam agama Islam, dipercaya sebagai wujud dari Dajjal. Nah, jadi Netanyahu ini adalah orang yang sudah diamanahkan
untuk menyiapkan panggung kemunculan Dajjal. Nah, gue yakin kalian akan bingung ya, atau mungkin kalian gak percaya dengan hal itu. Nah, sekarang gue pengen nunjukin buktinya. Silahkan dengarkan video ini. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya, geng. Di saat itu, Netanyahu yang masih muda, kejadiannya tahun 1990, dia sedang berbicara dengan para rabi Yahudi, yang mana salah satu rabi Yahudi di sana itu meminta atau memesan kepada Netanyahu untuk mempercepat datangnya Mesias. Dan di saat itu Netanyahu menjawab dia berjanji. Nah, janjinya dia sekarang sedang dia tepati dengan cara membuat kekacauan di muka bumi, terutama di tanah Arab, agar segera datang penyelamat. Nah, mungkin teman-teman muslim yang paham dengan hal ini, kalian pasti tahu ya, nantinya kemunculan Dajjal itu dianggap sebagai penyelamat, juru selamat, yang mana itu adalah tipu daya. Aslinya dia bukan penyelamat, justru yang menyesatkan. Karena di dalam Islam dipercaya fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling kejam di muka bumi ini. وتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال. تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لخروج الدجال فيهم لأنه يخرج في اليهود. Pernyataan soal Netanyahu yang ingin membuat kekacauan di tanah Arab, di bumi Arab ini semakin diperkuat dengan adanya sebuah bukti tentang simbol pada baju militer Israel. Kalian coba deh lihat simbol ini. Nah, udah kelihatan ya? Ada yang aneh atau enggak? Jadi, simbol tersebut ya berada di baju prajurit atau pasukan militer Israel, yaitu IDF. Yang mana seharusnya kalau mereka meletakkan simbol yang bentuknya semacam pulau atau peta, ya harusnya kan itu peta negara mereka doang gitu kan, peta Israel gitu. Nah, tapi kalian lihat dengan seksama, simbol tersebut bukan pulau atau bukan tanah mereka doang, tetapi itu adalah gabungan dari beberapa negara-negara di tanah Arab. Kok bisa? Kok bisa mereka sepede itu make simbol di baju mereka, baju resmi negara mereka, tapi justru yang dimasukin adalah tanah negara orang. Jadi geng, berdasarkan laporan dan foto yang beredar pada Juni 2024, simbol daratan Arab yang ditemukan pada seragam tentara pasukan pertahanan Israel, yaitu IDF, adalah emblem peta Israel Raya atau Greater Israel, atau dengan bahasa lain Eretz Yisrael Haslema. Jadi mereka tuh udah mengklaim kalau daratan Arab itu adalah daratan mereka dengan nama Israel Raya. Dan emblem tersebut jelas-jelas menampilkan ya wilayah luas dari negara-negara tetangganya, termasuk seluruh Yordania, Palestina, Lebanon, dan sebagian Suriah, Irak, dan Arab Saudi sampai Mesir, termasuk wilayah Sinai. Jadi kan ini menimbulkan kontroversi kan? Kenapa bisa mereka mengklaim kalau tanah-tanah Arab itu adalah tanah mereka semua? Dan simbol ini menimbulkan reaksi keras karena dianggap mencerminkan agenda ekspansionis atau perluasan wilayah oleh pihak Zionis ekstrim. Yang mana ini jelas bakal menimbulkan kekacauan, krisis. Dan itu ternyata yang dicari atau diciptakan oleh mereka. Dari konteks ideologinya, peta ini didasarkan pada penafsiran ideologi Zionis tertentu yang menyatakan bahwa itu adalah tanah perjanjian yang membentang dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat di Irak. Nah, di sebelah simbol tersebut ada tulisan bahasa Ibrani yang artinya bangsa Israel hidup atau hiduplah bangsa Israel. Turkey. And next to it is written the promised land. What does this mean? Are Israel only fighting a defensive war? Or do they have a hidden agenda to continue to expand their land by taking over the countries around them? Jadi udah jelas ya geng, dari simbol Israel Raya itu aja kita udah bisa mengambil kesimpulan kalau tujuan mereka di tanah Arab tersebut ingin membuat kekacauan dan menguasai seluruh daratan Arab. Nah, dengan begitu maka bisa mempercepat kedatangan Mesias atau juru selamat yang dimaksud. Oke, itu baru satu tanda mengenai hubungan perang ini dengan kemunculan Dajjal. Nah, sekarang gue pengen ajak kalian ke pembahasan yang lebih mind-blowing lagi, yaitu munculnya pernyataan pemerintah Israel yang ingin memanggil 70.000 tentara cadangan mereka di dalam beberapa hari mendatang. Yang membuat ini menjadi merinding adalah tanpa disadari,
Ternyata kalimat tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sudah diucapkan 1400 tahun silam. Kok bisa? Konspirasi? Kebetulan? Disetting? Atau gimana? Ya, sekarang kita bahas. Jadi geng, kehebohan ini ya dimulai dari media sosial X, yang mana ada sebuah postingan yang mengatakan pejabat Israel bakal memanggil 70.000 tentara cadangan untuk perang melawan Iran. Unggahan ini melalui akun media luar negeri namanya Delta One. Ini bukan akun fake, bukan akun palsu, dan dia memang murni membagikan berita-berita tentang perang ini. Dan di saat itu nggak mungkin juga dia paham atau dia tahu bahwa ucapannya dia itu sesuai dengan hadis Rasulullah, geng. Kalau kita lihat dari postingannya, ini kalian lihat deh akunnya. Di akun Delta One ini jelas banget dia menyebutkan kalau pejabat Israel mengatakan bahwa mereka berharap dapat memanggil ribuan tentara cadangan mereka, yaitu sebesar 70.000 totalnya sebagai pasukan pertahanan. Kalian bisa lihat ya, baca sendiri. Nah, pejabat militer Israel, kami berharap dapat memanggil 70.000 tentara cadangan dalam beberapa hari ke depan, sebagian besar dari pasukan pertahanan udara. Nah, itu tertulis pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Cuitan tersebut atau postingan tersebut bikin merinding. Kenapa? Karena dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman dengan kemunculan Dajjal serta Imam Mahdi. Kok bisa? Nah, jadi geng, Rasulullah SAW sudah membicarakan tentang Iran dari 1400 tahun yang lalu. Dan ini tertulis di dalam sabda hadis syahih yang bukan konspirasi gitu ya, bukan cocok logi. Jadi tulisannya kayak gini, dari Isfahan akan keluar 70.000 orang Yahudi yang memakai jubah-jubah mereka, Yahudi dan Persia, mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jelas ya geng, kalimatnya sama ya. Kalimatnya jelas sama. Di dalam hadis tersebut ya, Rasulullah sudah bersabda akan ada 70.000 orang Yahudi. Dan pejabat militer Israel juga menyebutkan bahwa mereka berharap akan memanggil 70.000 tentara. Kok bisa? Kok bisa sama kejadiannya? Terus geng, disebutkan daerahnya Isfahan. Jadi daerah tempat keluarnya 70.000 tentara nanti, yaitu yang tergabung dari kaum Yahudi dan Persia, yang artinya itu Iran bakal berkolaborasi dengan Israel, bakal berteman dengan Israel untuk memerangi Islam, untuk memerangi negara-negara Islam. Isfahan, bukan Tel Aviv, bukan New York. Isfahan, kota yang berada di jantung Iran. Gue jelaskan sedikit tentang Isfahan ini. Ya, sebenarnya Isfahan ini juga berkenaan dengan sabda Rasulullah, geng. Jadi, Isfahan ini berada di jantung negara Iran, dijuluki dengan sebutan Nesf-e-Jahan atau artinya separuh dunia. Nah, itu julukan nama Isfahan. Nah, Isfahan sendiri di dalam agama Islam itu dikaitkan dengan hal yang paling menakutkan, yaitu kemunculan Dajjal. Dan sesuai dengan hadis yang sebelumnya gue sebutkan nih. Nah, tapi yang menariknya dan sekaligus bikin merinding ya, ternyata geng, hal ini seolah-olah mulai terbukti. Bayangin geng, Rasulullah sudah bersabda dari 1400 tahun lalu. Dan ternyata hari ini kita bisa mengetahui ada komunitas Yahudi yang hidup di daerah Isfahan, Iran ini. Ini kan agak aneh ya. Yang mana Iran sangat anti dengan Israel. Islamnya Islam garis keras. Tapi ternyata di tengah-tengah negara mereka ada kelompok komunitas Yahudi yang sangat besar. Mereka masih bertahan di sana di tengah negara Iran yang anti dengan Israel. Saat ini bahkan komunitas Yahudi yang ada di Isfahan ini jumlahnya banyak banget, yaitu 1.500 jiwa. Mereka semua terkonsentrasi di sebuah distrik tua yang bernama Jumareh. Selama ini kita nggak pernah mendengar hal ini. Kita nggak tahu kalau mereka ada di sana. Kayak nggak yakin aja gitu, kayak nggak percaya gitu ya. Ternyata orang Yahudi bisa hidup di Iran gitu. Isfahan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW menjadi titik kumpul massal bagi para pengikut inti Dajjal saat Dajjal bakal muncul pertama kali ke permukaan bumi. Dan kalian tahu apa? Isfahan ternyata adalah pusat program nuklir Iran. Jadi Iran membuat nuklir di daerah Isfahan ini. Dan kenapa ya kok kayak kebetulan gitu geng? Hal yang selalu ingin diperangi oleh Israel terhadap Iran itu kan adalah program nuklirnya Iran ya. Israel itu selalu bilang Iran itu sedang membuat nuklir yang berbahaya dan mereka ingin menyerang Iran karena ya supaya Iran menghentikan program nuklir tersebut. Nah, tapi anehnya ketika dunia semua sudah tahu
bahwa Isfahan adalah pusat nuklir Iran, tapi kok bukan kota itu yang menjadi fokus dari Israel untuk diserang? Kenapa nggak kota Isfahan itu aja yang dibombardir habis-habisan? Nah, makanya ini agak terdengar aneh. Apakah perang ini cuma menjadi jembatan untuk Israel supaya bisa segera bersatu dengan komunitas Yahudi Isfahan yang ada di sana untuk mempercepat kemunculan Dajjal? Kan itu udah orderan kan, udah amanah yang sedang diwujudkan oleh Netanyahu dari para rabinya. Dan Isfahan ternyata adalah kota dengan komunitas Yahudi terbesar yang tersisa di Timur Tengah selain Israel. Jadi kalau kalian cari di Timur Tengah lain, komunitas Yahudi yang sebesar Israel itu nggak ada. Adanya di Iran justru, di Isfahan. Kota yang dijaga ketat oleh rezim Khomeini, tapi komunitas Yahudi di sana itu tetap nggak dibantai, dibiarkan, diberikan toleransi diam-diam, dan sudah ada selama berabad-abad. Gimana, geng? Ini jelas banget ya, sangat-sangat berkenaan atau berhubungan dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi jelas Rasulullah sudah menyebutkan ada 70.000 Yahudi dari Isfahan, ya jelas banget dari Isfahan yang bakal berbaris mengikuti Dajjal. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah bersabda atau mengucapkan bahwa Iran musuhnya Yahudi. Justru Rasulullah mengatakan bahwa Iran adalah titik persatuan Yahudi nantinya, persatuan Zionis. Jadi Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Winayah itu menuliskan riwayat-riwayat tentang koalisi kekuatan timur yang berpihak kepada Dajjal nantinya. Nah, di dalamnya justru disebutkan kekuatan Persia yang sudah berubah haluan. Nah, kalau disebutkan Persia, ya siapa lagi kalau bukan Iran? Karena Iran itu adalah bangsa Persia. Terus geng, paradoks yang paling mengerikan di abad ini adalah Iran yang setiap tahunnya memperingati Hari Quds untuk solidaritas Palestina. Iran yang mencetak poster Death to Israel jutaan lembar. Dan Iran yang membiayai Hizbullah, Hamas, Houthi. Jadinya Iran ini terdengar seperti negara Islam yang akan menang melawan Israel. Karena begitu kuatnya Iran dan begitu kerasnya Iran terhadap Israel. Nah, tapi justru di dalam hadis malah berbeda kenyataannya. Seperti yang gue sebutkan tadi, Persia dan Yahudi malah berjalan bersama menyatu dengan Dajjal. Kok bisa kayak gitu ya, geng? Ini di saat sekarang ini kita semua negara Islam itu memuji Iran, tapi di dalam hadis justru sebaliknya. Padahal yang kita lihat, bukankah Iran ini anti Israel? Nah, kok bisa? Nah, jadi geng, sebelum menjawab itu semua, kita harus mempertanyakan dulu, ya. Persia yang dimaksud di dalam hadis atau di dalam sabda Rasulullah SAW ini, itu Persia yang mana dulu? Atau Iran yang mana dulu? Dari berbagai riwayat ulama tentang fitnah akhir zaman nih geng, disebutkan kalau Persia yang sekarang disebut dengan Iran, serta Yahudi itu akan berada di satu barisan dalam kekacauan besar melawan Muslim dan Romawi. Yang mana Romawi ini merujuk kepada Eropa sebelum kemunculan dari Al-Mahdi. Jadi geng, kalau kita berbicara soal Iran, itu nggak sama kayak kita berbicara tentang kayak negara kita atau Malaysia gitu ya. Ini beda banget. Kalau di negara kita atau di negara Malaysia itu berbeda-beda suku, tapi tetap satu jiwa. Nah, Iran ini beda geng. Mereka itu justru terbagi dalam beberapa kubu. Yang paling kontras adalah dua kubu, yaitu kubu yang mendukung negara Islam dan kubu yang tidak mendukung Islam. Kalau kalian mau lihat contohnya, kalian bisa lihat video-video ini. Finally, President Trump. Thank you so much, President Trump. We love you. I'm super happy. Never happy in my life now. It's my first ever in my life. Nah, kalian bisa lihat geng, dari video-video itu banyak wanita keturunan Iran atau wanita Iran yang berpenampilan seksi, ya, tidak mencerminkan syariat. Mereka itu berjoget-joget saat mengetahui Khomeini sudah meninggal dunia. Yang mana, mungkin bisa jadi Persia atau Iran yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah SAW adalah golongan-golongan yang kayak gini. Golongan-golongan yang berseberangan dengan Islam. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, maka nantinya kita akan melihat Iran yang berbeda. Iran yang tidak lagi memusuhi Israel, tapi justru yang akan bersatu dengan Israel. Nah, kalau itu udah terjadi, maka ya sudah di akhir zaman. Kemunculan Dajjal sudah sangat dekat, geng. Terus geng, ada beberapa hadis yang merujuk kepada sabda Rasulullah SAW mengenai munculnya fitnah
atau kekacauan atau ujian yang merujuk pada Dajjal. Nah, ini yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Rasulullah mengatakan fitnah itu datang dari sini, fitnah itu datang dari sini. Sembari Rasulullah menunjuk ke arah timur, yaitu Masyrik, timur Madinah atau Arab. Nah, terus ada lagi, Rasulullah bersabda, kepala kekufuran ada di arah timur, ya. Timur, masih diucapkan timur nih. Terus ada lagi hadis riwayat Tirmizi, yang mana bunyinya, Dajjal keluar dari arah timur, dari Khurasan. Nah, jadi jelas nih ya, ada beberapa kali yang diucapkan timur. Jadi geng, para ulama itu berbeda pendapat tentang tafsir kalimat atau kata timur ini. Yang mana sebagian ada yang menyebut timur yang dimaksud itu adalah Irak, sebagian lagi ada yang menyebut Persia atau Iran, sebagian lagi adalah kawasan yang lebih luas lagi. Tapi satu hal yang disepakati, ya, dari semua ulama yang berpendapat berbeda ini, disepakati bahwa fitnah terbesar akhir zaman bersumber dari kawasan timur Arab, timur Arabia. Dan hari ini, kawasan itu sudah terbelah-belah dan terbagi menjadi Iran, Irak, Suriah, Lebanon, dan lain-lain. Dan hari ini, di sanalah skenario paling dramatis sedang dimainkan, geng. Lalu, Rasulullah SAW juga sudah pernah menyebutkan bahwa panji hitam dari timur itu bukan dari Teheran. Nah, hadisnya tuh yang ini. Jika kalian melihat panji-panji hitam keluar dari Khurasan, datangilah meski kalian harus merangkak di atas salju. Sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nah, di situ kan disebut Khurasan tuh. Sebelumnya juga udah sempat gue sebut tentang Khurasan. Sebenarnya Khurasan ini daerah mana sih? Khurasan ini bukan nama negara di peta modern. Di peta kita sekarang itu nggak ada Khurasan. Jadi Khurasan ini adalah sebuah nama dari gabungan Iran bagian timur, Afghanistan, dan sebagian Turkmenistan serta Asia Tengah. Nah, itu disebut dengan Khurasan kalau di dalam agama Islam. Jadi, kalian perhatikan baik-baik nih, geng. Di dalam hadis tidak disebutkan tentang Teheran sebagai titik kebangkitan Islam untuk melawan Dajjal. Nah, hadis juga tidak menyebutkan rezim Syiah sebagai pembawa Panji Al-Mahdi. Yang disebut justru Khurasan, sebuah wilayah yang justru jauh banget dari kendali Teheran. Dan nanti kelak ya, di Khurasan ini Dajjal juga bakal muncul dan di sana penantangnya juga bakal muncul, yaitu Muslim berpanji hitam yang bakal melawan Dajjal. Nah, kebangkitan sejati ternyata tidak datang dari rezim yang sedang berkuasa, tapi justru datang dari arah yang gak diperhitungkan. Nah, jadi kesimpulannya Rasulullah menyebutkan dua titik nih, ya, yaitu Isfahan dan Khurasan. Keduanya ada di Iran dan sekitarnya. Satu daerah yaitu Isfahan, tempat lahirnya Dajjal. Yang satu lagi, tempat lahirnya Al-Mahdi. Nah, dua kekuatan berlawanan, tapi dari tanah atau negara yang sama. Nah, hari ini kita bisa lihat ya, geng. Sebuah dinasti yang sempat menguasai Iran, yang dulunya udah jatuh, sekarang justru sedang disiapkan lagi oleh Amerika dan Israel, yaitu Reza Pahlavi II. Anak dari Syah Iran yang digulingkan pada revolusi tahun 1979. Nah, saat ini dia tinggal di Washington dan dia sangat didukung oleh para petinggi-petinggi Israel. Dan bahkan sebagai orang yang sudah terasingkan, dia itu justru terlihat dispesialkan banget. Bisa bertemu dengan pejabat-pejabat senior Amerika Serikat serta tokoh-tokoh Zionis yang besar secara terbuka. Ya, targetnya adalah supaya dia bisa kembali memimpin Iran, geng. Gila nggak tuh? Nah, sementara saat ini kita bisa lihat ya, Ali Khamenei sudah tua, tekanan sanksi cukup mencekik, rakyat Iran dibuat capek dengan kondisi, dan di luar sana ya, skenario pergantian rezim Khamenei sedang dirancang dengan rapi oleh Amerika dan juga Israel. Nah, gimana tuh, geng, menurut kalian? Kayak terlihat semacam kebetulan ya. Nah, tapi ini semua bukan teori konspirasi, karena yang gue sampaikan tadi itu adalah hadis tertulis dengan jelas sejak ribuan tahun lalu. Oke, sekarang kita bakal membahas tentang bagaimana sikap Netanyahu yang semakin memperlihatkan kalau dia memang punya misi untuk segera mendatangkan Dajjal. Nah, ini semua bisa kita lihat dari sikap frontalnya dia yang mendadak menjadi murka dan marah ketika masyarakat Iran berdemo dengan membakar patung Baal. Wah, ini sempat kita bahas juga soal Baal ini ya di pembahasan Epstein kemarin. Ternyata Netanyahu marah banget kalau patung Baal ini sampai dinistakan atau dibakar gitu.
Sekarang kita bahas. Jadi geng, kejadiannya ketika itu, warga Iran sedang berdemonstrasi membakar patung Baal sebagai simbol perlawanan dan penolakan terhadap berhala, terhadap iblis atau pengaruh budaya barat dalam peringatan 47 tahun Revolusi Islam tahun 1979. Aksi simbolis ini mereka lakukan di beberapa kota geng, termasuk di lapangan Azad di Teheran pada Februari tahun 2026. Yang mana tujuannya mereka ingin menegaskan kembali kedaulatan dan nilai-nilai Islam di Iran. Di dalam acara tersebut yang diorganisir oleh pemerintah Iran, para warga yang datang ke sana itu membakar patung Baal. Nah, jadi Baal ini adalah berhala bertubuh manusia dengan kepala hewan kambing yang memiliki tanduk. Patung tersebut dilengkapi dengan bintang Daud atau bintang David di jidatnya. Yang mana bintang David ini kan adalah lambang atau simbol di tengah-tengah bendera Israel. Para masyarakat di sana meneriakan mati untuk Israel dan mati untuk Amerika, yang mana itu mereka ucapkan sepanjang acara. Video pembakaran Baal ini ramai di sosial media, viral. Demonstrasi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tensi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang mengikuti konflik regional dan memperbaharui friksi politik. Media pemerintah Iran itu menggambarkan demonstrasi tersebut menjadi simbol kesatuan nasional untuk melawan kekuatan imperialisme. Pembakaran patung berhala Baal ini diambil dari citra warisan masa lalu yang dipadukan dengan pesan politik modern, dengan menambahkan lambang bintang David di patung tersebut, dan para aktivis menyamakan Israel dengan korupsi, kejahatan, serta simbol setan. Nah, di sisi lain, masyarakat Iran itu melihat Baal ini sebagai simbol kejahatan dan ketidakadilan, dan bahwa tokoh-tokoh seperti Donald Trump serta Netanyahu di bawah bayang-bayang kejahatan besar yang ada di Gaza dan skandal Pulau Epstein yang terkait dengan mereka itu adalah hamba-hamba iblis di muka bumi ini. Makanya mereka melambangkan itu dengan Baal. Di dalam kejadian itu, Netanyahu itu marah besar. Dia menyebutkan pembakaran patung Baal oleh Iran setara dengan deklarasi perang. Kok bisa? Kok bisa pembakaran patung iblis ya? Pembakaran patung berhala setan gitu. Itu dianggap sebagai deklarasi perang oleh Netanyahu. Berarti kan itu semacam dia menganggap orang-orang Iran ini sudah melecehkan sesuatu yang dia hormati gitu ya, secara nggak langsung. Jadi geng, di saat itu Benyamin Netanyahu merespon keras insiden pembakaran patung Baal oleh masyarakat Iran yang disupport oleh pemerintah Iran. Dia menyatakan tindakan tersebut bukan sekedar gestur simbolik, melainkan sinyal yang setara dengan deklarasi perang terbuka terhadap Israel. Nah, di dalam pernyataan resminya dia yang dia sampaikan kepada publik, Netanyahu menegaskan kalau penghancuran simbol yang memiliki nilai historis dan kultural itu dipandang sebagai provokasi serius yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Buset, punya nilai historis dan kultural. Berarti kan secara nggak langsung dia mengakui bahwa ya kultur mereka adalah memuja iblis gitu kan. Gila banget ya. Dan menurut Netanyahu, tindakan tersebut mencerminkan sikap permusuhan yang semakin terang-terangan di tengah ketegangan yang selama ini membayangi hubungan negara mereka. Nah, di saat itu Netanyahu tuh ngomong kayak gini, geng. Ini bukan aksi simbolik biasa, ini adalah pesan yang jelas dan berbahaya, katanya. Nah, dia menambahkan juga kalau pemerintah Israel itu nggak bakal mengabaikan setiap bentuk ancaman yang ditujukan kepada mereka. Gila ya, ngebakar patung Baal dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Secara udah makin terang-terangan menyembah iblisnya gitu. Jujur ya, pasti kalian juga penasaran ya. Apa sih itu Baal? Kenapa sih kok bisa Netanyahu itu sangat marah ketika patung Baal ini dibakar? Emangnya ya Baal itu melambangkan apa? Simbol apa? Apakah dianggap sebagai Tuhan atau sesuatu yang sakral oleh mereka gitu ya? Nah, sekarang gue pengen bahas apa itu Baal. Jadi geng, Baal ini merupakan dewa bangsa Kan'an yang disembah ribuan tahun lalu di daerah tersebut. Nama Baal itu bermakna Tuhan atau penguasa di dalam bahasa Semit. Dalam teks Ugaritik atau bahasa Suriah kuno gitu ya, Baal ini dideskripsikan sebagai simbol badai dan dewa kesuburan yang diasosiasikan dengan hujan, panen, serta kekuatan. Di dalam khazanah Islam, nama Baal ini nggak asing.
Ini merujuk pada berhala yang disembah oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi Ilyas alaihi salam. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-85, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah memuji Nabi Ilyas. Nah, di dalam kitab itu diceritakan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel. Nah, tapi sayangnya kebanyakan dari mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Nah, dengan lancangnya, para pembangkang ini justru memuja berhala, termasuk yang paling besar berhalanya adalah Baal. Itu sejarahnya. Jadi Bani Israel atau umat Israel itu dari dulu udah memuja Baal. Di dalam surah Asy-Syaffat ayat ke-123 sampai dengan 132 itu dijelaskan secara ringkas riwayat perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, bunyinya tuh kayak gini. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?" Namun mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh mereka akan diseret ke neraka kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Tuh geng, udah jelas ya. Terus menurut Syauqi Abu Khalil di dalam buku Atlas Al-Quran, Nabi Ilyas alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel di daerah Ba'laba namanya. Nah, keterangan yang sama juga disampaikan oleh Sami bin Abdullah Al-Makhluts dalam karyanya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul. Nah, menurut dari Al-Makhluts, Nabi Ilyas alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Baalbek atau Baalbaka, yang mana lokasinya berada di sisi sebelah barat Damaskus, Suriah, atau dalam wilayah Libanon saat ini. Nah, saat itu juga Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya itu mengatakan Baalbek itu terletak di sebelah timur kota Beirut. Nah, jadi geng, di dalam sejarahnya Nabi Ilyas alaihissalam itu hidup sekitar tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Bapaknya bernama Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun. Bila ditelusuri lebih jauh, nasabnya akan bersambung hingga ke Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kaumnya itu adalah masyarakat Baalba yang merupakan keturunan Bani Israel. Nah, mayoritas penduduk mereka di saat itu berprofesi sebagai pelaut atau nelayan. Dan memang negeri tempat tinggalnya itu berada di daerah pesisir. Nah, namun mereka itu kian jauh dari jalan Nabi Ibrahim yang lurus. Mereka justru menyembah patung-patung, salah satunya adalah Baal. Dan Baal adalah salah satu berhala atau patung yang paling mereka puja. Bahkan sampai sekarang masih ada sisa-sisa bangunan altar pemujaan berhala tersebut, yaitu yang bernama Heliopolis, yang diyakini sebagai tempat penyembahan kepala Baal. Dan nama kota Baalbek itu diambil dari nama patung tersebut yang dipersonifikasikan sebagai wanita atau perempuan. Nah, jadi udah jelas ya geng, siapa itu Baal, apa itu Baal. Ternyata yang membuat Netanyahu sangat marah atas pembakaran Baal ya karena memang kaum mereka ya Bani Israel itu menyembah Baal, yang mana Baal dikenal dengan simbol satanisme. Nah, gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita ini? Cukup masuk akal nggak bahwa perang yang sedang terjadi saat ini adalah salah satu cara bagi Netanyahu mewujudkan amanah dari para rabinya untuk segera mewadahi kedatangan dari Dajjal? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah.